Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 191141683, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Bab 1 Pengantar Bab 1 Pengantar perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer memberi mandat kepada para pemilik organisasi, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu, bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Yang kedua, bidang ilmu perilaku organisasi. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi. A. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang B. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. C. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. D. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Yang selanjutnya, pentingnya perilaku organisasi. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Yang berikutnya, prinsip perilaku organisasi. Terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain yaitu A. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama. Yang B. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia yang berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. C. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. D. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di masa seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. E. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan dijadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. F. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Yang berikutnya, 3 karakteristik perilaku organisasi, yaitu A. Perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang B. Struktur. Struktur yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. C. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi. Yang berikutnya, pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu A. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membangun pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keaktifan pelaksanaan tugas. Yang B.
pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda, menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. C. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. D. Pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit, yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara.